Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Pada hari ini kita membahas mata kuliah farmakokinetika dengan topik kinetika metabolisme obat. Jadi setelah obat masuk ke dalam tubuh, maka obat akan mengalami peristiwa metabolisme. Bagian yang kita bahas pada bagian 1 dan 2 metabolisme ini adalah reaksi biotransformasi. Kemudian metabolisme hepatik dan metabolisme ekstrahepatik. Kemudian bagaimana eliminasi obat melalui hati. Dan kita bahas juga interaksi obat pada tahap metabolisme. Eliminasi. Eliminasi itu adalah proses pengeluaran obat dari tubuh ya dengan secara irreversibel melalui semua route eliminasi. Jadi semua cara eliminasi. Jadi irreversibel ini maksudnya tidak dapat kembali masuk ke dalam tubuh. Jadi obat yang sudah dieliminasikan itu tidak dapat dimasukkan lagi ke dalam tubuh. Ya. Eliminasi ini dibagi atas dua bagian yaitu metabolisme dan ekresi. Namun untuk saat ini kita bahas hanya metabolisme saja. Pada kesempatan lain kita akan bahas ekresi. Metabolisme itu diidentikan dengan biotransformasi. Jadi ada kata bio dan transformasi. Itu merupakan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh ya, merubah obat atau senyawa kimia di dalam tubuh menjadi suatu metabolit. Reaksi biotransformasi ini umumnya berlangsung secara enzimatik. Artinya setiap reaksinya itu terjadi dengan bantuan enzim. Namun ada beberapa obat yang perubahan secara kimia terjadi di dalam tubuh itu tidak melalui reaksi enzimatik. Jadi kita sebut melalui reaksi non-enzimatik. Misalnya hidrolisis ester ya. Sebagai contoh asetosal. Asetosal itu senyawa ester. Asidum, asetil, salisilicum. Jadi asetosal ini mudah terurai dengan hidrolisis oleh air menjadi asam salisilat dan ya asam asetat. Bagaimana aliran darah di hati ini? Pembuluh darah yang berwarna kehijauan itu merupakan pembuluh darah vena ya. Perhatikan. Jadi pembuluh darah vena ini dari lambung ya, dari duodenum. Duodenum itu ada jejunum, ileum ya. Kemudian terus ke usus halus ya. Terus ke usus besar. Itu semuanya pembuluh darahnya masuk ke dalam vena yang kemudian masuk ke dalam hati. Jadi untuk sebagian obat tertentu, setelah obat diserap di usus itu, termasuk di lambung ya, itu akan mengalami metabolisme hebat di hati. Nah, untuk obat-obat tersebutlah yang disebut dengan mengikuti first pass metabolism atau first pass effect. Ya. Kemudian perhatikan pada bagian bawah rektum ya, bagian bawah sekali. Di sini tidak digambarkan ya, tidak ada pembuluh darah vena ya, bagian sedikit yang di bawah itu. Nah, pembuluh darahnya di situ maksudnya bukan tidak ada pembuluh darah vena ya, ada, cuman pembuluh darah vena tersebut itu akan masuk ke hati. Sedangkan di bagian bawah sekali rektum itu pembuluh darahnya tidak masuk ke hati. Jadi tidak nampak di dalam gambar ini ya. Masuk langsung ke jantung. Jadi obat-obat yang diserap pada bagian rektum paling bawah itu tidak mengalami first pass metabolism. Tempat-tempat atau organ yang berperan dalam metabolisme obat. Ya, obat terutama di metabolisme di hati. Jadi kalau kita tanyakan di mana obat di metabolisme di hati. Ya, paling dominan, paling banyak di hati. Nah, di tempat lain bisa ya,
bisa terjadi metabolisme, apakah di ginjal, di paru, ya, di usus halus, di kulit, di mukosa sel saluran cerna, kemudian di bagian distal ileum ya oleh mikroflora yang ada di dalam usus, kemudian juga di usus besar ya. Itu obat-obat dapat dimetabolisme. Tapi metabolisme obat di situ lama ya dan sedikit, tidak sama dengan di hati. Kalau metabolisme di hati itu memang banyak sekali dan cepat. Untuk obat-obat yang mengalami metabolisme presistemik ya. Jadi maksudnya sebelum masuk ke sirkulasi darah, ya obat sudah dimetabolisme. Di mana itu? Ya semuanya yang mulai dari lambung, di mulut juga terjadi metabolisme, ya cuman jumlahnya sangat sedikit. Di lambung, kemudian di usus, dinding usus ya. Kemudian di lumen usus juga terjadi metabolisme. Kemudian setelah itu baru masuk ke hati. Nah, di hati mengalami first pass metabolism pula ya, yang khusus metabolisme di hati. Jadi obat-obat yang kita berikan secara oral itu sudah banyak di metabolisme sejak mulai dari digunakan di mulut sampai nanti masuk ke hati. Ya, tidak untuk semua obat, ya, hanya untuk obat-obat tertentu saja. Obat-obat yang mengalami first pass metabolism itu akan menyebabkan ketersediaan hayatinya akan menjadi lebih rendah. Nah, setelah di metabolisme di hati, setelah masuk ke hati, darah akan terus dibawa ke jantung. Nah, di jantung baru disebarkan kembali ke seluruh tubuh, termasuk juga ke hati dan lain-lain. Ini gambar bagaimana metabolisme obat yang lebih detail di hati ya. Tapi untuk tahapan sekarang, Anda cukup memahami bahwasanya metabolisme obat itu terutama terjadi di hati. Clearance. Clearance itu merupakan proses eliminasi obat ya, proses pengeluaran obat dari dalam tubuh atau dari organ tertentu ya, tanpa memperhatikan atau melihat proses-proses yang terjadi pada masing-masing organ tersebut. Ya. Clearance ini adalah berapa banyak obat yang dibersihkan dari cairan tubuh, darah ya, per unit waktu. Jadi clearance ini kecepatan bagaimana obat dibersihkan dari tubuh. Satuannya mililiter per menit. Eliminasi obat juga dapat dihitung dari konsentrasi plasma dikali dengan clearance. Ya, konsentrasi plasma dikali dengan clearance. Nah, clearance itu juga dapat didefinisikan sebagai kecepatan eliminasi obat dibagi dengan konsentrasi obat di dalam plasma. Jadi lihat persamaan pertama itu ya. Pernyataan ini hanya akan membalik saja bahwasanya clearance itu adalah kecepatan eliminasi obat dibagi dengan ya CP atau konsentrasi obat di dalam plasma. Kemudian clearance itu juga bisa dihitung dari konstanta kecepatan eliminasi kali dengan volume distribusi. Reaksi biotransformasi ya, dari bio ya kita tahu ya di dalam makhluk hidup transformasi perubahan senyawa kimia yang ada di dalam tubuh. Jadi perubahan obat aktif menjadi bentuk inaktif. Nah, ini yang utama ya, yang paling banyak. Perubahan obat yang aktif menjadi bentuk tidak aktif. Banyak contohnya, bisa hampir semua obat seperti itu. Misalnya amfetamin dirubah menjadi fenilaseton ya. Jadi fenilaseton ini tidak aktif lagi ya. Tidak mempunyai khasiat lagi. Sedangkan selebihnya bisa ya, dan tidak semua, beberapa obat mengalami reaksi biotransformasi dari obat-obat yang aktif juga menghasilkan metabolit yang aktif. Ya, jadi masih memberikan efek terapi walaupun sudah dalam bentuk
metabolit. Ya, misalnya kodein dirubah menjadi morfin, ya. Nah, justru morfin ini aktif, ya. Kalau dalam kasus ini mungkin morfin lebih aktif daripada kodein, ya, untuk menghilangkan rasa sakit. Kemudian ISDN juga misalnya, isosorbit dinitrat, ya, obat serangan jantung itu untuk angina pektoris itu dirubah menjadi isosorbit mononitrat. Ya, isosorbit mononitrat masih memberikan efek terapi, ya. Kemudian ada lagi misalnya obat aktif yang dirubah menjadi metabolit aktif ini diazepam. Diazepam itu aktif bisa diubah menjadi oxazepam di dalam tubuh yang juga masih memberikan efek farmakologi. Kemudian dari obat-obat yang inaktif juga bisa diubah menjadi metabolit yang aktif. Misalnya hetasilin, ya, dirubah menjadi ampicillin. Ada lagi misalnya prednison, itu belum aktif, ya, tetapi dia akan dirubah menjadi bentuk aktifnya. Kemudian ada obat lagi yang inaktif, ya. Itu aktif setelah dia masuk ke dalam tubuh setelah dia di metabolisme atau dipecah, ya. Chloramphenicol misalnya, chloramphenicol palmitat. Itu chloramphenicol palmitat itu tidak aktif, ya. Dia tidak aktif chloramphenicol palmitat. Nah, setelah lepas palmitatnya, chloramphenicol-nya baru aktif. Nah, itulah sebabnya kenapa di dalam salep itu chloramphenicol yang digunakan sebagai bahan aktifnya, bukan bentuk esternya. Kalau bentuk esternya tentu tidak berkhasiat. Kemudian obat aktif diubah menjadi bentuk metabolit intermediate yang reaktif. Ya. Nah, intermediate yang reaktif. Jadi ada obat aktif yang dirubah menjadi obat intermediate yang reaktif, metabolitnya yang reaktif. Sehingga kalau reaktif dia itu akan diantaranya bisa merusak sel-sel hati. Contohnya paracetamol. Paracetamol ini di metabolisme di hati dirubah menjadi bentuk metabolit sementaranya yang reaktif. Nah, bentuk reaktif ini akan berikatan dengan sel-sel hati dan itu akan merusak sel hati yang menyebabkan hepatotoksik, ya, keracunan hati. Nah, sebetulnya di dalam tubuh terdapat enzim glutathione, ya. Enzim glutathione ini dapat menetralisir metabolit reaktif dari paracetamol. Namun jumlah glutathione ini tidak banyak, ya, maksudnya tidak berubah kalau dosis paracetamol dinaikkan, sehingga tidak cukup glutathione menetralkan paracetamol yang sudah reaktif itu. Nah, metabolitnya itu. Nah, untuk itu maka ada pabrik-pabrik yang membuat paracetamol ini dalam dosis tinggi, ya, misalnya 650 mg ditambah dengan asetilsistein, ya. Asetilsistein ini dapat ikut bertindak menetralisir metabolit intermediate paracetamol itu. Jadi fungsinya sama dengan enzim glutathione tadi. Nah, Anda cari mungkin ada sediaan yang paracetamol dikombinasi dengan asetilsistein. Proses reaksi biotransformasi di dalam tubuh itu terdiri dari 2 tahap, ya. Ya, sampai saat ini kita terima 2 tahap, namun ada literatur yang mengatakan ada kemungkinan 3 tahap. Tapi yang paling umum terjadi adalah 2 tahap ini, yaitu pada fase 1 dan fase 2. Jadi metabolisme fase 1 ini merubah senyawa obat yang non-polar menjadi sedikit polar. Nah, obat yang sudah polar ini sedikit polar ini dirubah menjadi metabolit yang lebih polar. Artinya sudah mendekati sangat polar, ya, sehingga obatnya mudah diekresikan. Reaksi fase 1 itu seperti dikatakan tadi, itu untuk merubah senyawa non-polar menjadi sedikit lebih polar, dan reaksinya disebut sebagai reaksi asintetik, ya.
Kemudian reaksi fase 2 itu merupakan konjugasi molekul obat yang sudah sedikit polar pada fase 1 dengan konjugat yang lebih polar lagi sehingga obatnya akan semakin mudah dikeluarkan. Nah, karena pembentukan senyawa baru dengan konjugat ini, maka reaksinya disebut reaksi sintetik untuk menjadikan obat semakin polar sehingga mudah dikeluarkan dari tubuh dan susah untuk ditahan di dalam tubuh. Pada fase pertama ini yang terjadi pertama dulu, jadi bukan terbalik ya. Fase 1 terjadi dulu, itu dengan menambahkan gugus fungsi pada molekul obat. Jadi misalnya oksigen ditambahkan ke dalam senyawa-senyawa yang berupa fenil, ya, kemudian dirubah menjadi fenilbutazon, ya, di dalam fenilbutazon ini, ya, jadi oksigennya masuk ke bagian fenil melalui reaksi hidroksilasi aromatik, ya, melalui hidroksilasi aromatik, jadi dirubah menjadi oksifenbutazon, ya. Jadi fenilbutazon dirubah menjadi oksifenbutazon dengan menambahkan oksigen. Oksigen kita tambahkan ke dalam senyawa tersebut tentu akan menjadi hidroksilasi OH, ya. Tentu saja dengan adanya tambahan OH ini obat akan lebih polar, ya. Kemudian kodein yang didemetilasi, artinya kodein ini dihilangkan satu gugus metilnya membentuk morfin. Tentu kalau sudah berkurang metilnya, metil ini bersifat nonpolar, ya. Jadi alkan itu bersifat nonpolar, hidrokarbon, ya, CH2, CH3 itu bersifat nonpolar. Kalau kita hilangkan atau kita kurangi dari molekul obat, tentu obatnya semakin polar karena gugus yang non-polarnya sudah dikurangi. Kemudian pada reaksi fase 1 inilah terjadi hidrolisis ester aspirin, ya, ester asam asetil salisilat, ya, membentuk asam salisilat. Nah, sisanya tentu alkohol, ya. Sisanya itu asam asetat, ya, sisanya asam asetat. Apa reaksi yang termasuk di dalam fase 1 ini? Yang pertama reaksi oksidasi, ya. Oksidasi ke dalam gugus aromatik tentu saja akan merubah gugus aromatik itu dengan menambah hidroksilnya karena masuk oksigen. Kemudian juga pada cincin samping, ya, bagian samping cincin terjadi hidroksilasi juga akan meningkatkan polaritas obat. Kemudian dealkilasi nitrogen, oksigen, dan sulfur, ya. Jadi ada alkil-alkil yang terikat kemudian dikeluarkan pada reaksi fase 1 ini. Nah, alkil ini seperti yang saya katakan tadi bersifat nonpolar, sehingga jumlah nonpolarnya kita kurangi, tentu senyawanya akan menjadi sedikit lebih polar. Kemudian sulfo-oksidasi dan N-oksidasi serta N-hidroksilasi. Sekali lagi, ya, kita tambahkan hidroksil, ya, melalui oksidasi. Yang tadinya misalnya NH menjadi NOH misalnya, nah, itu akan menambah polaritas senyawa obat. Kemudian yang kedua reaksi reduksi, ya, termasuk azoreduksi, nitroreduksi, dan alkohol dehidrogenase. Jadi kalau kita kurangi hidrogennya yang dengan melalui enzim dehidrogenase, maka senyawa-senyawa alkohol itu akan lebih polar, ya. Kemudian hidrolisis, tadi sudah dikatakan ester hidrolisis. Asam asetil salisilat dipecah menjadi asam salisilat dan asam asetat. Kemudian hidrolisis amida, ya, ikatan amida bisa dihidrolisis
oleh air. Contoh reaksi fase 2, misalnya asam salisilat dengan glisin membentuk salisilurik asid, ya, asam salisilurat, ya. Kemudian asam salisilat dengan glukoronik asid atau asam glukuronat membentuk salisil glukuronat, ya. Kemudian untuk reaksi fase 2 ini kita memerlukan reagen-reagen konjugasi, ya. Jadi senyawa-senyawa yang polar yang terdapat di dalam tubuh yang akan mengikat molekul yang sudah sedikit polar setelah melalui reaksi fase 1. Ya, senyawa-senyawa ini merupakan turunan dari senyawa-senyawa biokimia yang ada di dalam tubuh karena hasil metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan hasil metabolisme protein. Nah, sisa metabolisme itulah yang akan bertindak sebagai konjugat yang akan berikatan dengan molekul obat yang sudah sedikit polar membentuk senyawa yang lebih polar lagi sehingga mudah dikeluarkan. Contoh reaksi fase 2 itu disebut dengan glukuronidasi, ya, itu oleh asam glukuronat. Kemudian sulfatasi, ya, oleh asam sulfat. Kemudian konjugasi asam amino, misalnya oleh glisin. Kemudian asetilasi oleh asetil-CoA, ya, asetil koenzim A. Kemudian konjugasi glutation oleh glutation. Prodrug, ya, prodrug ini adalah obat yang belum aktif, ya. Jadi dia aktif setelah dimetabolisme di dalam tubuh melalui reaksi metabolisme, ya. Setelah dimetabolisme baru dia aktif farmakologis. Dan prodrug ini dibuat, ya, ini dengan tujuan untuk pengembangan obat dan penggunaan obat, ya. Untuk tujuan tertentu dibuat prodrug, ya. Misalnya klorampenikol palmitat itu rasa pahitnya tidak sepahit klorampenikol. Jadi kalau dirubah menjadi klorampenikol palmitat, rasa pahitnya bisa berkurang. Jadi bisa ditujukan untuk bagaimana penggunaan obat itu lebih nyaman. Kemudian prodrug itu, ya, merupakan obat yang mirip dengan senyawa aktifnya dan dia hanya dirubah gugus fungsinya, ya, untuk merubah menjadi bentuk aktifnya. Jadi struktur prodrug ini dengan struktur obat yang akan memberikan efek itu mirip, ya. Yang berubah hanya gugus fungsinya saja sehingga yang tadinya tidak aktif menjadi aktif. Eliminasi melalui hepatik, ya. Jadi eliminasi melalui hepatik ini sama dengan eliminasi karena metabolisme obat di hati, ya. Dan ini merupakan bagian dari konstanta kecepatan eliminasi total, ya. Jadi konstanta kecepatan eliminasi total sama dengan konstanta kecepatan eliminasi atau metabolisme oleh hati mengikuti kinetika OD1 dan ditambah dengan ekresi, ya, konstanta kecepatan ekresi yang juga mengikuti kinetika OD1. Jadi ingat bahwasanya kinetika perubahan nasib obat di dalam tubuh itu umumnya mengikuti kinetika OD1. Jadi di dalam hal ini eliminasi total itu eliminasi hati ditambah dengan eliminasi ginjal. Extra hepatic metabolism. Jadi metabolisme yang terjadi di luar hati, ya. Nah, ada obat-obat yang justru metabolismenya yang banyak itu terjadi di luar hati. Ya, seperti nitrogliserin, dia dimetabolisme secara ekstensif, secara hebat di luar hati. Ya. Nah, suatu cara yang sederhana untuk menilai metabolisme
ekstrahepatik ini adalah yang pertama kita menentukan dulu metabolisme hepatik, kemudian menentukan clearance renal, ya. Nah, di sini bisa kita bandingkan dengan clearance total, ya. Jadi clearance total tadi, clearance total melalui hati, luar hati, ya, kemudian melalui clearance ginjal, ya. Nah, kita hitung dulu metabolisme yang terjadi di hati, ya. Kita hitung pula metabolisme atau clearance atau pengeluaran obat yang melalui ginjal. Nah, tentu saja sisanya adalah ya metabolisme ekstrahepatik, ya, metabolisme yang terjadi di luar hati. Ya, karena kita bisa tahu ya clearance total obat dari tubuh. Jadi ekstrahepatik itu tentu clearance total obat di dalam tubuh dikurangi clearance obat melalui ginjal dikurangi dengan clearance obat atau metabolisme obat yang melalui hati. Maka kita dapatkan berapa banyak obat yang dimetabolisme di luar hati. Tes tengah eliminasi suatu obat misalnya 2 jam. Ya, ini di klinik perlu Anda tahu. Ya, ini dari konstanta kecepatan eliminasinya 0,3465 per jam. Ya, dan konstanta kecepatan eliminasi melalui hatinya, konstanta kecepatan metabolismenya 0,104 per jam. Nah, jika ekresi obat melalui ginjal itu gagal, ya, atau tidak ada obat yang diekresikan melalui ginjal, karena mungkin karena gangguan fungsi ginjal atau karena ada masalah di ginjal, ya, sehingga obat tidak dikeluarkan melalui ginjal, maka obat-obat akan sedikit sekali atau bahkan tidak ada ya obat dieliminasi melalui ginjal. Nah, tubuh akan mengeluarkan obatnya melalui metabolisme hati dan akan merupakan jalur utama untuk memetabolisme obat yang tipe ini ke hati. Nah, di sini kita lihat ya konstanta kecepatan eliminasi total itu, clearance total itu sama dengan Km ditambah Ke, ya. Tapi karena Ke 0 ya, karena tahu kan Ke itu konstanta kecepatan ekresi karena ginjalnya tidak berfungsi, maka Ke-nya 0, maka konstanta kecepatan eliminasi total itu sama dengan konstanta kecepatan eliminasi melalui hati tadi, Km tadi. Jadi K itu adalah sama dengan Km. Ya, kalau kita masukkan nilainya itu ya pada pasien yang mengalami gangguan ginjal ini, tes tengahnya kita masukkan ke dalam rumus sama dengan 0,693 per K, ya. K-nya sekarang K yang tidak termasuk Km lagi, ya, 0,104, maka T setengah eliminasinya menjadi 6,7 jam. Coba Anda bayangkan, tadi T setengah eliminasinya 2 jam, sekarang menjadi 6,7 jam, lebih dari 3 kali lipatnya, ya. Nah, tentu saja kalau T setengah eliminasi ini lebih panjang, kalau kita berikan dosis ganda sesuai dengan frekuensi normal, maka apa yang akan terjadi? Ya, akan terjadi akumulasi. Nah, kalau akumulasi ini terus-menerus terjadi dalam jangka panjang, tentu bisa menyebabkan gejala toksik. Demikianlah kuliah metabolisme kita pada bagian pertama ini. Selamat belajar dan semoga Anda sukses. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.